Puji Tuhan, salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya semua kita dalam berkat daripada Tuhan. Yesus kuatku kembali lagi memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih. Tuhan baik, selalu baik bagi kami. Pada saat ini kami kembali diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara bagi kami. Roh Allah menyanggupkan kami untuk dapat menerima dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu hidup dan berkuasa, sanggup mengubah setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini kualifikasi yang terambil dalam kitab Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Mazmur 24 itu, di situ perikopnya dikatakan kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Dari sini kita bisa melihat bagaimana pada saat itu Daud menuliskan kedatangan Raja di atas segala raja, yaitu Allah yang dia sembah, yaitu penuh dengan kemuliaan di dalam rumah Tuhan. Dan ayat yang pertama dan kedua di situ Daud menyatakan bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala isinya. Ketika Daud menyadari bahwa Allah itu penuh dengan kemuliaan, Allah itu penuh dengan kekudusan, sehingga dia menyadari bahwa untuk menghadap Allah, manusia itu harus memiliki sifat dan karakter Allah. Seperti Allah yang begitu kudus, maka manusia juga ketika untuk bertemu dengan Tuhan harus sama seperti dengan Allah. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang ketiga, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Kalau kita melihat bahwa di situ ada dikatakan tentang gunung Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-6, di situ dikatakan, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Jadi gunung di sini berbicara tentang Sion. Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat 6 sampai 10, di situ bagaimana Daud merebut pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Dan ayat yang ke-7 dan 8 di situ firman Tuhan katakan bahwa Daud sedang membenci orang-orang Yebus, orang-orang buta dan orang-orang timpang. Dari pernyataan inilah orang-orang pada saat itu orang-orang memberikan suatu pemahaman bahwa orang-orang yang buta, orang-orang timpang tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Dan di dalam ayat pokok yang sudah kita baca, di situ dikatakan bahwa untuk menghadap Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk berdiri di tempatnya yang kudus Allah, Daud menuliskan bukan secara fisik, kecacatan secara fisik, tetapi ada yang dilihat oleh Daud ketika bertemu dengan Tuhan. Sehingga dikatakan ayat yang keempat, bagaimana Daud menuliskan bahwa kualifikasi untuk menghadap Tuhan yang pertama di situ dikatakan bersih tangannya dan murni hatinya. Bapak Ibu Saudara, arti dari bersih tangannya dan murni hatinya, kita bisa melihat di sini bahwa segala sikap, perbuatan, pikiran, seluruh kehidupan kita ketika untuk bertemu dengan Tuhan, hidup kita itu tidak tercemar oleh dosa. Kehidupan kita sebagai anak Tuhan untuk bertemu menghadap Tuhan harus berlayak di hadapan Tuhan. Hidup kita harus disertai dengan kekudusan. Kehidupan kita untuk bertemu dengan Tuhan, hidup yang selalu berkenan kepada Tuhan.
Ibrani 12 ayat 14 di situ dikatakan, bagian B dikatakan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kita sebagai anak Tuhan untuk menghadap Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan harus hidup yang penuh dengan kekudusan. Hidup kita harus selalu tulus. Hidup kita harus selalu penuh dengan hati yang bersih, hati yang suci, hati yang tulus untuk dapat bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, di situ dikatakan kualifikasi untuk bertemu dengan Tuhan, menghadap Tuhan di bait Allah. Di situ dikatakan ayat yang keempat, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Terjemahan lain dikatakan yang tidak menyerahkan dirinya kepada hal yang sia-sia. Dari sini kita bisa belajar bahwa dalam kehidupan kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak berguna. Segala hal-hal yang sia-sia itu tidak dapat kita lakukan. Hal-hal yang sia-sia itu kita bisa belajar dari sini bahwa ketika mulut kita, perkataan kita mengucapkan suatu hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mulut kita memperkatakan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan katakan itu adalah satu hal-hal yang sia-sia di hadapan Tuhan. Perkataan-perkataan yang tidak membangun orang lain, perkataan yang mengucapkan tipu daya, itu juga hal-hal yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Perkataan yang sia-sia. Ya, jadi mulut kita, perkataan kita harus dapat berkata, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan firman Tuhan katakan, jangan bersumpah palsu. Artinya segala perbuatan kita, perkataan kita harus mampu menyatakan satu hal yang benar. Baik di hadapan Tuhan, bahkan juga di hadapan saudara-saudara kita dimanapun kita berada. Kalau ucapan kita memperkatakan hal-hal yang sia-sia, maka firman Tuhan katakan bahwa kita tidak layak untuk masuk dalam kualifikasi untuk menghadap Tuhan. Di dalam Mazmur 101 ayat yang ke-7 di firman Tuhan katakan, orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sini kita belajar bahwa jangan pernah melakukan tipu daya. Jangan pernah melakukan hal-hal yang mengucapkan kata dusta atau berbohong di hadapan sesama, bahkan juga di hadapan Tuhan. Ketika itu kita lakukan, maka firman Tuhan katakan tidak akan diam di rumah Tuhan. Artinya bahwa Allah tidak menghendaki ketika kita datang untuk bertemu dengan Tuhan, hidup kita tercemar. Baik perbuatan kita, baik perkataan kita, Allah tidak menghendaki kita tercemar oleh dosa. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita untuk selalu berlayak di hadapan Tuhan. Kualifikasi untuk menghadap Tuhan. Hidup kita harus selalu berkenan. Perkataan kita juga harus perkataan yang mampu berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami selalu berlayak menghampiri Tuhan. Kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kualifikasi
untuk menghadap Engkau ya Bapa di surga, di tahta-Mu yang kudus, di bait-Mu yang kudus. Hidup kami tidak tercemar oleh dosa. Perkataan kami juga tidak mengandung tipu daya yang membuat kami tidak berkenan kepada Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, kami lakukan firman-Mu dimanapun kami berada, bahkan di tengah-tengah pekerjaan, di rumah kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan kami sambut firman Tuhan dan kami lakukan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Haleluya. Amin.